Coba jujur, berapa banyak barang di rumah lu yang lu beli cuma supaya orang lain gak ngeremehin lu? Lu cicil HP terbaru, lu beli kopi harga 50.000 tiap pagi, dan lu pakai pay later buat baju yang cuma bakal lu pakai sekali buat postingan di Instagram. Dengerin gua, lu nggak lagi menikmati hidup, lu lagi bayar pajak ke sebuah sistem yang pengen lu tetap miskin selamanya. Lu lagi terjebak dalam social credit trap. Hari ini, kita bongkar gimana industri global sengaja bikin lu ngerasa kurang supaya lu terus belanja demi validasi orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama lu. Kalau lu berani jujur sama diri sendiri, tekan subscribe sekarang. Karena di sini, kita nggak jualan mimpi indah. Kita bongkar realita pahit supaya lu bisa benar-benar bangun. Udah siap lihat siapa yang sebenarnya memegang rantai di leher lu? Kita gas! Coba lu lihat barang yang baru aja lu beli bulan ini. Sekarang, tanya ke diri lu sendiri dengan jujur. Apakah lu beli itu karena lu beneran butuh? Atau karena lu takut kalau lu nggak punya itu, lu bakal kelihatan kalah di mata teman-teman lu? Lu takut kalau lu nggak posting foto di kafe itu, lu dianggap lagi susah? Atau lu takut kalau nggak ganti HP tahun ini, lu bakal dianggap ketinggalan zaman? Tanpa lu sadari, lu lagi bayar pajak yang paling mahal di dunia. Namanya pajak gengsi. Lu rela lembur sampai tipes, lu rela tahan lapar di akhir bulan, dan lu rela ngutang pakai pay later cuma buat mendanai sebuah pertunjukan yang penontonnya bahkan nggak peduli sama lu. Lu lagi terjebak dalam social credit trap, sebuah penjara tak kasat mata di mana jerujinya dibuat dari merek tas, logo kendaraan, dan jumlah likes di postingan lu. Sistem ekonomi kita punya rahasia gelap. Mereka nggak pengen lu jadi kaya. Mereka cuma pengen lu kegelihatan kaya. Karena kalau lu beneran kaya dan punya aset, lu bakal merdeka. Tapi kalau lu cuma kelihatan kaya, lu bakal terus jadi budak konsumerisme yang harus kerja seumur hidup demi mempertahankan topeng kesuksesan lu. Lu dipaksa pamer saat lu sebenarnya nggak punya apa-apa. Hari ini, gua bakal bongkar gimana industri global memanipulasi rasa minder lu jadi keuntungan mereka. Kenapa kelas menengah adalah kelompok yang paling mudah dicuci otaknya, dan gimana cara lu berhenti jadi penonton di hidup lu sendiri. Siapkan mental, karena video ini bakal bikin lu benci sama isi lemari lu sendiri. Pernah nggak lu ngerasa, pas lu dapet barang yang lu impi-impikan selama berbulan-bulan, rasanya cuma senang sesaat? Pas barang itu datang, lu unboxing, lu posting, lu dapet dopamin dari likes. Tapi seminggu kemudian, barang itu cuma jadi benda biasa yang berdebu di pojokan kamar. Selamat, lu baru saja kenalan sama yang namanya hedonic treadmill atau adaptasi hedonik. Ini adalah kecenderungan manusia untuk balik lagi ke level kebahagiaan yang standar, gak peduli seberapa besar pencapaian atau barang yang lu beli. Masalahnya, sistem ekonomi kita tahu banget soal celah biologis ini. Mereka sengaja bikin produk yang punya masa keren yang singkat. Bayangin, dulu orang beli motor buat dipakai 10 tahun. Sekarang, tiap 6 bulan ada warna baru, lampu baru, fitur yang sebenarnya lu nggak butuh-butuh amat, tapi dibuat seolah-olah motor lama lu itu udah kuno. Lu dipaksa lari di atas roda hamster ini. Lu kerja keras buat naik gaji, tapi begitu gaji lu naik, standar hidup lu juga lu paksa naik. Lu pindah dari kopi sachet ke kopi kafe, dari motor ke mobil, dari kontrakan ke apartemen. Dan tebak apa? Level kebahagiaan lu tetap di situ aja. Lu cuma nambahin beban di pundak lu. Lu nambahin cicilan, nambahin biaya perawatan, dan nambahin rasa takut kehilangan. Sistem kapitalis nggak butuh orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup adalah kiamat buat industri. Kalau semua orang sadar kalau HP-nya masih bagus dan nggak perlu ganti, pabrik bakal tutup. Jadi mereka harus terus-terusan bikin lu ngerasa tertinggal. Mereka menciptakan rasa lapar yang nggak akan pernah bisa lu kenyangkan dengan belanja. Lu nggak lagi membeli barang, bro. Lu lagi membeli tiket buat tetap lari di roda hamster yang nggak punya garis finish. Dan selama lu nggak berani turun dari treadmill itu, lu bakal terus jadi budak yang kelelahan sambil memegang barang-barang mewah yang sebenarnya nggak bikin lu bahagia. Lu harus sadar satu hal, perusahaan-perusahaan besar dunia itu sebenarnya nggak jualan produk, mereka jualan validasi. Coba pikir pakai logika. Secara fungsi, apa bedanya jam tangan seharga 100.000 dengan jam tangan seharga 100 juta? Keduanya sama-sama menunjukkan waktu 24 jam yang sama.
Secara fungsi, apa bedanya tas 50.000 dengan tas 50 juta? Keduanya sama-sama buat wadah barang. Tapi kenapa orang rela antre, rela mutang, bahkan rela nggak makan demi logo kecil di barang tersebut? Jawabannya adalah industri validasi. Mereka tahu kalau lu punya rasa minder yang dalam tentang posisi ekonomi lu. Dan mereka datang sebagai pahlawan yang nawarin solusi instan. Mereka nggak jual tas, mereka jual rasa dihargai. Mereka nggak jual mobil, mereka jual status sukses. Mereka jualan obat buat rasa minder lu dengan harga yang nggak masuk akal. Industri ini sengaja menciptakan standar kecantikan dan standar kesuksesan yang mustahil dicapai tanpa barang mereka. Mereka pakai influencer, mereka pakai artis, mereka bikin narasi kalau lu belum jadi orang kalau belum pakai produk mereka. Ini adalah operasi psikologis tingkat tinggi. Lu dibuat merasa telanjang kalau nggak pakai merek tertentu. Tapi ini yang paling ironis, pas lu beli barang mewah itu supaya kelihatan kaya, lu sebenarnya lagi ngasih tahu dunia kalau lu butuh validasi. Orang yang beneran kaya dan punya aset triliunan nggak butuh logo besar di dadanya buat buktiin siapa dia. Mereka udah punya sistemnya. Tapi lu dipaksa beli tiket masuk palsu supaya lu bisa ngerasa sejajar sama mereka. Padahal lu cuma dapat sampahnya. Setiap kali lu gesek kartu atau klik pay later buat barang yang cuma buat pamer, lu sebenarnya lagi teriak, tolong hargai gua, karena gua nggak cukup menghargai diri gua sendiri tanpa logo ini. Industri validasi hidup dari rasa haus lu akan pengakuan. Mereka sengaja bikin lu merasa rendah diri supaya lu terus belanja buat menutup lubang di hati lu. Lu bukan lagi pembeli bro, lu adalah donatur tetap bagi kekayaan orang lain, sementara lu sendiri cuma dapat ilusi status yang bakal basi begitu ada model baru yang rilis bulan depan. Pernah nggak lu merasa kalau kelas menengah adalah kelompok yang paling lelah dalam sistem ekonomi kita saat ini? Jika kelas bawah berjuang untuk bertahan hidup dan kelas atas sibuk melipat gandakan aset, maka kelas menengah terjebak dalam sebuah kompetisi yang tidak ada habisnya. Inilah yang kita sebut sebagai middle class trap atau jebakan kelas menengah. Sebuah kondisi di mana penghasilan lu sudah cukup untuk hidup layak, tapi gaya hidup lu justru menjadi beban yang mengunci kebebasan lu selamanya. Mengapa kelas menengah menjadi target utama sistem konsumerisme? Jawabannya sederhana, karena kelas menengah adalah kelompok yang memiliki daya beli tetapi masih memiliki rasa takut. Takut akan apa? Takut dianggap tidak sukses, takut dianggap kembali ke level bawah. Dan ketakutan inilah yang dikelola secara profesional oleh industri perbankan dan pembasaran. Coba kita perhatikan pola hidup kelas menengah pada umumnya. Begitu seseorang mendapatkan kenaikan jabatan atau kenaikan gaji, hal pertama yang terlintas di pikirannya jarang sekali tentang bagaimana cara membeli aset yang menghasilkan uang. Pikiran pertamanya biasanya adalah, apa yang bisa saya upgrade? Upgrade kendaraan, upgrade tempat tinggal, hingga upgrade gadget. Disinilah jebakan itu mulai menutup. Fenomena ini dalam ekonomi dikenal dengan istilah lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Lu tidak sadar bahwa setiap kali gaji lu naik 1 tangga, gaya hidup lu naik 2 tangga. Akhirnya, meskipun angka di slip gaji lu bertambah, sisa uang di akhir bulan tetap saja 0 atau bahkan minus. Lu terjebak dalam siklus bekerja hanya untuk membiayai pengeluaran yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah bagi masa depan finansial lu. Lu bekerja sangat keras untuk membayar cicilan mobil yang nilainya turun setiap hari, atau mencicil hunian di lokasi elit yang pajaknya menguras sisa energi lu. Masalah terbesar dari kelas menengah adalah mereka seringkali menjadi si paling penonton. Mereka menonton kehidupan orang kaya lewat layar ponsel, lalu mencoba meniru gaya hidup tersebut menggunakan uang yang sebenarnya belum mereka miliki. Mereka menggunakan fasilitas kredit bukan untuk modal usaha, melainkan untuk konsumsi. Inilah cara sistem memastikan kelas menengah tetap menjadi budak produktif. Jika lu punya cicilan yang menumpuk, lu tidak akan berani mengambil resiko. Lu tidak akan berani mengundurkan diri dari pekerjaan yang membuat lu stres. Lu tidak akan berani memulai bisnis yang lu impikan. Lu menjadi sangat patuh pada sistem karena lu takut jika lu berhenti bekerja 1 bulan saja, seluruh panggung sandiwara gaya hidup lu akan runtuh seketika. Sistem sangat menyukai kondisi ini. Mereka ingin lu tetap berada di posisi aman, namun tercekik, sehingga lu akan terus bekerja hingga usia pensiun hanya untuk melunasi bunga bank. Banyak orang kelas menengah yang merasa bangga ketika limit kartu kreditnya dinaikkan atau ketika aplikasi pinjaman online-nya disetujui dalam hitungan menit.
Padahal itu bukan prestasi. Itu adalah indikasi bahwa sistem melihat lu sebagai sumber pendapatan yang stabil untuk jangka panjang. Lu diberikan kemudahan untuk berutang, supaya lu tidak pernah punya kesempatan untuk mengumpulkan modal nyata. Mari kita lihat perbedaannya dengan mereka yang benar-benar paham aturan main uang. Orang yang memiliki literasi keuangan tinggi tidak peduli dengan pengakuan sosial di mata orang asing. Mereka paham bahwa kekayaan sejati tidak terlihat dari apa yang melekat di badan, melainkan dari apa yang tercatat di laporan aset. Mereka lebih memilih mengendarai kendaraan lama, namun memiliki saham di perusahaan yang memproduksi kendaraan tersebut. Mereka lebih memilih tinggal di rumah sederhana, namun memiliki beberapa properti yang menghasilkan uang sewa setiap bulan. Sedangkan kelas menengah yang terjebak, mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka tampak makmur di luar, namun keropos di dalam. Mereka adalah penopang utama ekonomi konsumsi. Tanpa kelas menengah yang haus akan validasi, mal-mal besar akan sepi, industri fashion akan redup, dan bank-bank tidak akan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman konsumtif. Lu harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya bekerja untuk membangun masa depan saya, atau saya bekerja hanya untuk mendanai gaya hidup yang membuat bos-bos perusahaan besar semakin kaya? Kelas menengah harus berhenti menjadi target pasar dan mulai menjadi pemilik aset. Lu harus berani menurunkan standar gengsi lu demi menaikkan standar kebebasan lu. Karena pada akhirnya, di akhir hari nanti, yang lu butuhkan bukan tepuk tangan dari orang lain, melainkan ketenangan pikiran bahwa lu tidak harus terus berlari seperti mesin hanya untuk membayar tagihan bulan depan. Jebakan ini sangat halus, sangat rapi, dan seringkali dibungkus dengan kata-kata manis seperti self-reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Padahal, penghargaan sejati untuk diri sendiri adalah waktu luang dan kebebasan dari rasa cemas, bukan barang mewah yang nilainya akan usang dalam hitungan bulan. Jangan biarkan diri lu menjadi sapi perahan dalam sistem yang memang didesain untuk membuat lu tetap di tengah. Tidak terlalu miskin untuk berhenti bekerja, tapi tidak cukup kaya untuk menjadi merdeka. Pernahkah lu merasa lelah setelah berjam-jam menatap layar ponsel lu? Bukan lelah mata, tapi lelah batin. Perasaan di mana lu merasa hidup lu begitu-begitu saja. Sementara semua orang di luar sana tampak sedang menjalani hidup yang luar biasa. Jika iya, lu harus paham bahwa lu sedang berada di dalam penjara digital. Sebuah ruang di mana standar kebahagiaan lu ditentukan oleh algoritma dan harga diri lu diukur lewat jumlah interaksi di kolom komentar. Dulu, persaingan gaya hidup itu sangat terbatas. Lu mungkin cuma merasa perlu bersaing dengan tetangga di sebelah rumah atau teman satu kantor. Jangkauannya kecil, tekanannya pun masih bisa dikendalikan. Tapi sekarang, lu sedang berkompetisi dengan seluruh dunia. Media sosial telah meruntuhkan dinding privasi dan memaksa kita semua untuk masuk ke dalam sebuah panggung sandiwara global. Lu tidak lagi membandingkan diri lu dengan orang yang lu kenal, tapi lu membandingkan belakang layar hidup lu yang penuh kekurangan dengan panggung depan orang lain yang sudah melewati ribuan proses kurasi dan filter. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat berbahaya. Lu harus tahu bahwa algoritma media sosial tidak didesain untuk membuat lu merasa tenang atau puas. Algoritma didesain untuk membuat lu tetap berada di aplikasi selama mungkin. Dan cara paling efektif untuk membuat manusia tetap menatap layar adalah dengan memicu emosi, terutama rasa iri dan rasa minder. Begitu lu merasa kurang, lu akan terus mencari cara untuk menutupi rasa kurang itu. Disinilah industri konsumsi masuk dengan iklan-iklan yang sangat personal, menawarkan barang-barang yang seolah-olah bisa menjadi solusi atas rasa minder yang baru saja dipicu oleh postingan orang lain. Lu tanpa sadar mulai menjalani hidup bukan untuk diri lu sendiri, tapi untuk penonton di layar lu. Lu pergi ke kafe bukan untuk menikmati kopinya, tapi untuk memotret suasananya. Lu pergi liburan bukan untuk mengistirahatkan pikiran lu, tapi untuk memproduksi konten agar lu tetap dianggap eksis dalam strata sosial digital. Fenomena ini menciptakan beban finansial yang sangat berat. Lu rela mengeluarkan uang yang seharusnya bisa menjadi modal masa depan hanya untuk membiayai produksi konten demi mendapatkan validasi dari orang-orang yang mungkin tidak benar-benar peduli dengan kesejahteraan lu. Inilah yang disebut sebagai kompetisi tanpa garis finish.
Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih cantik, atau memiliki barang yang lebih baru di internet. Jika standar kebahagiaan lu adalah melampaui apa yang lu lihat di media sosial, maka lu sedang menjerumuskan diri lu ke dalam depresi finansial yang tak berujung. Lu dipaksa untuk terus membeli, terus pamer, dan terus mengupgrade hidup lu hanya agar lu tidak merasa tertinggal. Media sosial telah mengubah perilaku ekonomi kita. Dulu, kita membeli barang karena butuh. Sekarang, banyak orang membeli barang hanya untuk menunjukkan bahwa mereka mampu membelinya. Ini adalah bentuk investasi yang paling buruk karena lu mengeluarkan uang nyata untuk mendapatkan apresiasi digital yang sifatnya sementara. Lu mengorbankan aset masa depan demi likes yang tidak bisa lu tukarkan dengan beras di masa tua nanti. Kita harus mulai sadar bahwa apa yang kita lihat di media sosial adalah sebuah realita yang terdistorsi. Lu tidak melihat cicilan di balik foto mobil mewah itu. Lu tidak melihat stres dan tekanan kerja di balik foto liburan luar negeri itu. Lu hanya melihat hasil akhirnya, tanpa tahu harga mahal yang harus dibayar oleh mereka untuk mempertahankan citra tersebut. Seringkali, semakin keras seseorang mencoba menunjukkan bahwa dia kaya di media sosial, semakin besar rasa haus akan validasi yang sedang dia tutupi. Untuk keluar dari penjara digital ini, lu butuh kesadaran penuh. Lu harus bisa membedakan mana keinginan asli yang berasal dari hati lu dan mana keinginan yang ditanamkan oleh algoritma di kepala lu. Lu harus berani menjadi tidak terlihat di dunia maya agar lu bisa benar-benar membangun di dunia nyata. Jangan biarkan layar sekecil telapak tangan itu mendikte bagaimana lu harus menghabiskan uang hasil keringat lu sendiri. Ingat, kebebasan finansial yang sesungguhnya bukan tentang memiliki apa yang dimiliki orang lain, tapi tentang tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang apa yang lu miliki. Setelah kita membongkar semua jebakan sistem, dari industri validasi hingga penjara digital, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita keluar? Apakah kita harus berhenti membeli barang bagus? Apakah kita harus hidup seperti orang suci di tengah hutan? Tentu tidak. Solusinya bukan dengan membenci uang, tapi dengan mengubah cara kita memandang dan menggunakan uang tersebut. Selamat datang di strategi stealth wealth atau kekayaan dalam sunyi. Apa itu stealth wealth? Sederhananya, ini adalah kondisi di mana aset lo jauh lebih besar daripada penampilan lo. Ini adalah gaya hidup di mana lo memiliki kebebasan finansial yang luar biasa, tetapi lo memilih untuk tidak memamerkannya kepada dunia. Mengapa ini menjadi solusi paling ampuh di era sekarang? Karena dengan menjadi kaya secara diam-diam, lo sedang memutus rantai pajak gengsi yang kita bahas di awal tadi. Langkah pertama untuk memulai strategi ini adalah dengan mengubah definisi keren di kepala lo. Selama ini lo diajarkan bahwa keren adalah memiliki barang yang bisa dilihat orang lain. Mulai hari ini, ubahlah definisi itu. Menjadi keren adalah ketika lo memiliki saldo tabungan yang cukup untuk membuat lo tidak perlu bekerja selama 2 tahun jika lo tidak mau. Menjadi keren adalah ketika lo memiliki portofolio investasi yang terus tumbuh saat lo sedang tidur. Menjadi keren adalah memiliki kebebasan waktu, bukan memiliki beban cicilan. Langkah kedua, praktekkan delayed gratification atau menunda kesenangan. Sistem ingin lo mengonsumsi semuanya sekarang juga. Lawanlah. Jika lo mendapatkan bonus atau kenaikan gaji, jangan langsung digunakan untuk mengupgrade gaya hidup. Sebaliknya, gunakan uang itu untuk membeli aset keras. Ingat apa yang kita bahas di segmen sebelumnya, uang kertas adalah instrumen utang. Pindahkan uang itu ke instrumen yang nilainya terjaga atau menghasilkan arus kas. Jadikan setiap rupiah yang lo miliki sebagai tentara yang bekerja untuk membawa rupiah lainnya pulang ke kantong lo. Langkah ketiga yang paling krusial adalah matikan validasi eksternal. Lu harus mulai merasa nyaman dengan tidak dianggap sukses oleh orang lain. Biarkan orang lain mengira lu biasa-biasa saja. Biarkan orang lain merasa lebih hebat karena mereka mengendarai mobil terbaru hasil cicilan. Sementara mereka sibuk membayar bunga bank, lu sibuk mengumpulkan aset. Disinilah letak kekuatannya. Ketika lu tidak butuh pengakuan orang lain, lu tidak bisa dimanipulasi oleh industri pemasaran.
Lu menjadi tidak mempan terhadap iklan karena lu tahu bahwa harga diri lu tidak menempel pada benda yang lu miliki. Keuntungan terbesar dari stealth wealth bukan hanya soal uang, tapi soal keamanan dan ketenangan pikiran. Orang yang pamer kekayaan seringkali menarik perhatian yang salah, dari penipu, peminjam uang yang tidak bertanggung jawab, hingga tekanan sosial yang semakin tinggi. Tapi orang yang kaya dalam sunyi, mereka hidup dengan tenang. Mereka memiliki akses ke hal-hal terbaik dalam hidup tanpa harus membuktikannya kepada siapapun. Mereka bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka, jaminan kesehatan terbaik untuk orang tua mereka, dan ketenangan masa tua untuk diri mereka sendiri. Ini adalah tentang membangun sebuah benteng keuangan. Lu tidak membangun benteng itu untuk dipamerkan ke musuh, tapi untuk melindungi orang-orang yang lu cintai. Lu harus mulai membedakan mana harta nyata dan mana aksesoris harta. Harta nyata adalah sesuatu yang memberikan lu pilihan. Aksesoris harta adalah sesuatu yang justru membatasi pilihan lu karena lu harus terus membayarnya. Jadi, mulai besok, cobalah satu eksperimen sederhana. Cobalah untuk tidak memposting hal paling mewah yang lu miliki atau hal paling enak yang lu makan. Rasakan kekuatannya ketika lu memiliki sesuatu yang hebat, tapi hanya lu dan Tuhan yang tahu. Disitulah lu mulai merdeka. Lu akan sadar bahwa kebahagiaan yang tidak dipamerkan itu rasanya jauh lebih murni dan jauh lebih tahan lama. Kiamat finansial mungkin sedang mengintai di luar sana. Sistem mungkin sedang mencoba memeras setiap tetes keringat lu lewat inflasi dan gengsi. Tapi bagi lu yang memilih jalan stealth wealth, lu sedang membangun kapal sekoci yang tidak terlihat. Lu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang dalam jangka panjang. Ingatlah, kemenangan finansial sejati tidak diumumkan lewat pengeras suara. Kemenangan itu dirayakan dalam kesunyian laporan aset lu yang terus tumbuh dengan sehat. Share video ini ke orang-orang yang lu sayang, karena mungkin mereka juga butuh sekoci ini sebelum semuanya terlambat. Komen di bawah, lebih baik terlihat biasa saja tapi punya aset miliaran, atau terlihat mewah tapi saldo ATM sisa 50.000. Tulis pendapat jujur lu di bawah dan langkah apa yang bakal lu ambil buat mulai kaya dalam sunyi. Kita diskusi di sini.